Dulu pada zaman Nabi ada sahabat Nabi namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah, bukan Abu Janda ya. Abu Dujanah. Beliau ini selalu istiqomah, sholat subuh berjamaah dengan Nabi. Istiqomah, selalu sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Tapi aneh, sahabat Nabi yang namanya Abu Dujanah ini, begitu Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ini orang langsung lari. Nggak ikut zikir, nggak ikut doa, langsung lari. Itu selalu begitu kebiasaannya. Sampai akhirnya suatu ketika Nabi punya kesempatan untuk klarifikasi kepada sahabat namanya Abu Dujanah ini. Ditanya akhirnya, hei sahabatku Abu Dujanah, saya perhatikan kamu ini kalau sholat subuh berjamaah gak pernah baca doa, gak pernah baca zikir, salam langsung pergi. Apa kamu gak minta apa, gak kepingin minta apa-apa kepada Allah gitu? Apa alasanmu? Perhatikan satu. Abu Dujanah menjawab begini, wahai Rasul, wahai Nabi, saya itu kalau sholat subuh memang harus cepat pulang ke rumah karena saya takut sesuatu yang haram terjadi di dalam keluargaku. Apa maksudnya, kata Rasulullah? Begini ya Rasul, diceritakan, saya itu rumahku itu berdempetan dengan salah satu orang. Jadi ini rumah saya, ini rumahnya dia, berdempetan gitu satu tembok. Nah, rumahnya tetanggaku ini punya pohon kurma yang menjulang tinggi. Sesekali pohon kurmanya itu menjulai ke halaman rumahku. Sehingga kalau subuh itu pasti ada beberapa butir buah kurma yang jatuh di halaman rumahku. Nah, aku ini keluarga miskin, anakku itu sering kalau bangun tidur pasti kelaparan, apapun dimakan. Karena aku ini dimakan aja susah. Tapi aku takut kalau aku nanti ikut zikir, ikut doa, aku takut keduluan anakku yang bangun, tiba-tiba kelihatan kurma itu pasti dimakan. Dan aku tidak mau itu, walaupun aku miskin, aku nggak mau makanan haram masuk ke dalam tubuh anakku, ke tubuh istriku. Sambil nangis, saudara, saya nggak bisa ya, saudara. Ampuni aku ya Rasulullah. Ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad, siapa yang punya kurma itu? Coba temukan saya dengan dia. Diantar, ditemani dengan sahabat. Nabi Muhammad akhirnya ketemu dengan orang yang pohonnya menjuntai ke halamannya Abu Dujanah ini. Wahai fulan, boleh nggak kurmamu ini aku beli 10 kali lipat? Kurmamu ini aku beli 10 kali lipat dengan apa? Batangnya terbuat dari zamrud, batangnya terbuat dari emas permata. Ya, bahkan di bagian daun-daunnya ada emas, ada Masya Allah, ada blue safir macam-macam, dan di situ dikelilingi bidadari, kata Rasulullah. Apa jawabannya yang punya kurma? Enggak, saya enggak mau jual. Saya mau jual pohon saya ini kalau kontan. Saya enggak mau janji-janji, saya enggak mau jual tempo, saya enggak mau bidadari lah, blue safir lah, zamrud lah, enggak mau. Saya mau kontan. Jadi orang yang punya kurma ini ternyata orang kafir, orang munafik. Enggak paham maksudnya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu, kurma ini sedekahkan ke orang ini, kan kamu orang kaya, nanti di surga kamu diganti oleh 10 kali lipat yang jauh lebih indah dari kurma ini. Tapi orang ini nggak paham, nggak. Kalau kamu mau beli kurma saya kontan, cash, harus saya jual. Mendengar itu Abu Bakar marah. Abu Bakar kan orang kaya. Baik, saya beli sekarang kurmamu 10 kali lipat. Langsung dibayar dengan bibit kurma yang 10 kali lebih unggul dari punya dia. Diterima itu sama Abu Dujanah ini. Pulang, jadi mulai sekarang kurma ini, terus Rasulullah ngomong sama Abu Dujanah itu, wahai Abu Dujanah, mulai sekarang sholat subuh, dzikir yang tenang, sholat yang tenang,
bangun pagi kalau anakmu makan kurma yang jatuh di halamanmu sudah halal hukumnya. Coba Pak, itu namanya ghosab. Kalau di dalam agama itu makan tanpa izin, pinjam sandal tanpa izin, pakai barangnya orang tanpa izin, itu ghosab, dosanya besar. Nah tapi mulai sekarang tidak ada ghosab lagi, tidak ada haram lagi, udah makan sepuas-puasnya kurma ini. Orang munafik tadi pulang dengan penuh gembira, tapi hatinya licik Pak. Dia ngomong sama istrinya, istriku, hari ini kita dapat rezeki banyak. Pohon kurma kita dibeli 10 kali lipat dengan kurma yang jauh lebih bagus. Tapi itu orang-orang dia nggak tahu bahwa pohon kurmanya kan masih di halaman kita, nggak boleh pindah. Jadi walaupun bagaimana juga kita masih bisa menikmati kurma ini. Biarkan dia menikmati kurma-kurma yang jatuh kalau pagi itu. Paham nggak maksudnya Pak? Jadi orang ini sudah dibeli 10 kali lipat, tapi hatinya masih licik, masih dengki, masih rakus. Apa yang terjadi? Tidurlah orang ini. Begitu bangun pagi kaget Pak. Ternyata pohon kurma itu dengan izin Allah sudah pindah ke halamannya Abu Dujanah itu, pindah sepindah-pindahnya, sempurna, nyaris seolah-olah di rumahnya orang munafik itu tidak pernah ada pohon kurma di situ. Rata, tertutup. Digeser sama Allah. Ini kalau didengarkan dengan iman masuk Pak. Oh zaman Nabi Musa tongkat aja jadi ular, tongkat dipukulkan laut terbelah, apalagi cuma pohon kurma pindah.